Ini bisa terbantung jenengan dilakoni Gusti Allah lewalan mana. Sehingga 4 waktu yang Allah berikan pada kita, taat, maksiat, bala, nikmat, jadikanlah itu kendaraanmu untuk bertemu Allah. Carane piye? Malam hari ini kita akan membahas makalah kitab Hikam 106, makalah yang ke-106, membahas tentang derajat yang luhur. Kalau kita menoleh di dalam Al-Quran, derajat yang luhur adalah inna akramakum indallahi atqakum. Derajat yang luhur di sisi Allah itu takwa. Cuman takwa di sini secara syariah tidak digelar, tidak dijabarkan mana maksud haqqa tuqatihi. Haqqa tuqatihi. Ini enggak digelar. Cuman yang sering diwasiatkan di setiap Jum'ah khotib iku ninggalkan larangan, menjalankan endingnya terhadap jasmani. Enggak pernah dibuka tentang rohani. Tentang haqqa tuqatihi enggak pernah. Sehingga seakan-akan terkesan dinut tauhid ini ditutup-tutupi. Padahal ini harus disampaikan. Siapapun kita, manakala tidak haqqa tuqatihi, ayat penutup ayatnya kan wala tamutunna illa wa antum. Nggak bisa kita mati dalam keadaan selamat, nggak bisa. Karena haqqa tuqatihi belum kita laksanakan. Masih ittaqullah aja. Secara jasmaniah saja, rohaniah belum. Oke. Sing kebagian khotib ya tolong agak disinggung sedikit tentang haqqa tuqatih ini. Biar masuk di dalam janganlah kau mati sebelum kau itu kalau tidak dalam keadaan muslim, Islam. Islam yang bagaimana? Orangnya muslim yang bagaimana? Harus dijelaskan. Bon, iki versi Quran, takwa. Bagaimana versi makalah Ibnu Athaillah ini tentang derajat yang luhur, prosesnya bagaimana? Monggo kita bahas. Qala musannifu rahimahullah. Untuk menuju proses yang luhur miturut makalah ini, Gusti Allah saenake. Bisa lewat maksiat, bisa lewat taat miturut syariat. Allah mengendaki derajat yang luhur, yaitu kemakrifatan pada Allah. Prosesnya bisa jadi lewat maksiat si hamba itu. Ini bertentangan loh Pak Bu ambek syariat. Wong nek durung musyahadah maca hikam, tiba ayat ini bingung. Bingungnya di mana? Maksiat kok iso makrifat ini piye? Bingung. Makanya harus musyahadah dulu. Maksiatun utawi lelaku maksiat. Disilaku maksiat itu Pak.
cara hukum syariat mana maksiat itu. Wis gak usah saya omongkan, jenengan sudah tahu mana maksiat, mana taat. Maksiatun utawi laku maksiat secara dohir. Aurasat kang bisa nimbulake hatimu. Jasad kita melakukan hukum maksiat, aurasat kang bisa nimbulake apa laku maksiat ning atimu mang zilan ing sifat ino lho ya, kui merasa dirimu makhluk itu ino ketika jasmaniahmu laku maksiat. Satu contoh, maghrib kamu itu laku tidak seperti orang lainnya. Maghrib sekampung sholat masjid musola. Taat nggih? Taat. Ndak jenengan. Jukuk remi. Maksiat nggih? Maksiat. Atau jenengan nyanyi-nyanyi. Wis mbuh lagune apa? Ora gelem salat malah menyanyi. Karaoke pisan. Satu sudah karaoke, pindune keduanya itu ada yang dueti. Yang dueti itu roknya itu ndukure dengkul. Intine kafe maksiat. Ketika jasmaniahmu itu berlaku maksiat, tapi kok ndadekno atimu iku ino kan sifat hakikati makhluk toh Pak ya. Lawani ino mulya dadi sifat wajibe Allah. Jenengan malah ino, terasa dirimu hamba iku ino, menetapkan sifat wajibnya hamba terhadap hamba yaitu ino, wahtikoron, hatimu keluar dari mohon maaf ngehai sifat wajib Allah. Apa sifat wajib Allah yang terkenal kita di dalam sifat 20 mulai wujud sampai mutakal liman, termasuk sifat ma'ani ada 7 gitu. Di situ ada kudrat, irodat, ilmu, hayat sama basar kalam. Hatimu terasa dilan ino, menetapkan sifat hakikat wajibnya makhluk terhadap dirimu iku khairun luweh api. Iki orang mencapai luhur derajat makrifat Allah ning Gusti Allah melewatkan jalan maksiat. Niki nggak bisa diterima syariat loh. Mohon maaf. Mboten saged. Saya ulangi sekali lagi mumpung durung Anda itu debat. Pandangan syariat ini tidak bisa diterima. Karena apa? Pandangan syariat itu hukumnya kalau jelek datangnya dari nafsumu, kalau baik datangnya dari Allah. Berarti ono pangeran loro. Iku khairun luweh apik, lebih baik minta atin katimbang jasadmu agawe laku taat, contoh sholat, ngaji seperti ini, maca Quran, musabaqah tilawatul Quran, enak-enakan suara, pinter-pinteran makharijul huruf, pinter-pinteran fasih-fasihan ilmu tajwid, pinter-pinteran ilmu
fikih, ilmu sharaf, ilmu mantek, ilmu balaghah, ilmu hadis, ilmu Quran, iku taat. Min taatin luweh apik katimbang laku jasadmu laku taat, tapi aurathat kang bisa nimbulake apa laku taat ning atimu izan rumangsa mulya dirimu. Wastigbaron lang rumangsa sumbung. Yun sewu. Di mata Allah maksudnya, tidak di mata manusia. Di mata Allah Anda itu lebih baik jasad laku maksiat, tetapi bisa nimbulno atimu itu menetapkan sifat hakikate hamba kepada hamba, daripada Anda laku taat tapi menetapkan sifat hakikate Allah di dalam diri hamba berupa izan rumangsa mulya. Artine ning ati saya dengan adanya ngaji iki aku alim mulya. Berarti dalam hatiku terserang penyakit izan. Ngaku-ngaku kalau saya itu termasuk orang yang harus dimuliakan. Salamane diambung-ambung. Kadang-kadang nek kula jengkel sak silit-silite pok ambung. Gregeten aku. Kalau itu sebatas lahir ruhaniyahmu mulyakno iku nangone Allah, monggo aku gak ngelarang. Gak ngelarang. Allah itu ya ning garwa jenengan, ya ning guru jenengan, ning wong tua, ning anak dimanapun. Kalau hatimu gak katut, gak ketarik oleh jasadmu mengagung-ngagungkan makhluk, monggo aku gak nyalahke. Makanya kemarin puasa, mengapa tak siasati seperti ini? Bukannya aku gak gelem salaman boten. Aku mung jaga kekhawatiran, keplicuke hati sampean kalih kula. Biar alhamdulillah utawi sekabeh puja dan pujimu iku lillahi mung dateng Gusti hanya pada Allah. Hanya itu, gak ada unsur politik lain, mboten, estu mboten. Tapi jikalau kita laku taat tidak didasari dengan laku hakikat, siapapun kita mesti izan iku muncul. Rumangsa mulya iku muncul. Wastigbaron takabur sombong iku muncul. Apa sombong? Rumangsa luweh apik katimbang orang lah. Oh ngaku kiai. Kiai ku titel yang diberikan Allah, bukan diberikan manusia. Oh ngaku kiai. Ya nek ngaji sebutan dah. Acara inti yang kita tinggal tunggu-tunggu akan disampaikan oleh Kiai Haji. Lah, kudu sampean sertakan. Wong aku kiai. Enggak ya. Delodok sing bagi acara. Nyeluke kan kiai ini. Acara yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu akan disampaikan oleh saudara Klason. Mriki Pak, mureng. Tahu mureng nggih? Geni sing ana njero nggon aku iki mbokne aku iki mondok ngentekno beras sak pirang-pirang pintal ya. Bondone sak pirang-pirang. Wis gak ngereken waktu ngaji terus menerus untuk mendalami ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu syarah, ilmu fikih, ilmu hadis.
tibane klason. Delodoke. Loh, seperti itu, Pak. Mengapa demikian? Hatiku ada merah-merah yang menganga karena saya menolak ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Sebab ajaran dinut tauhid itu adalah menekankan terhadap hati kita untuk menetapkan sifat hakikatnya hamba pada hamba, sifat hakikatnya Allah pada Allah. Seperti itu prosesnya. Gak usah ditutup-tutupi, saya bicara atas data real. Bukan real kon lo ya. Real fakta di lapangan. Nggak bisa dibohongi. Siapapun kita, hati ini jikalau menolak dinul haq, umpama saya secara dohir iku ditokohkan masyarakat sebab keilmuan saya, panggilan saja Kiai Haji. Wis, mohon maaf, mesti di dalam hatiku terserang penyakit izan. Ini rumongso alim, rumongso mulya. Karena faktanya di lapangan orang-orang do mulya nih karena kealiman ilmu saya. Ini kalau dibiarkan, Pak. Kalau kita baca di Al-Qur'an fi qulubihim maradun ya fazadahumullahu marada. Penyakit itu tidak bisa sembuh. Malah bertambah penyakit, akhirnya wastikbaron, muncullah sombong. Ning atiku rumangsa luwih alim katimbang jenengan. Wis. Ini sampai ndas sampean gondol yang katanya punya wirid dikir Solo nuju wusul, nyun sewu aku wani totoan. Gak akan pernah bisa kau kewusulan pada Allah. Untuk meraih pangkat derajat di mata Allah yang luhur, yaitu kemakrifatan, gak bisa. Gak bisa. Makanya jenengan di grup, oke, jenengan ini sharing-sharing tentang keilmuan, gak apa-apa, silakan. Tapi awas, di grup ini, awas. Jangan pernah muncul dalam dirimu luwih senior daripada yang lain. Jangan kau bawa di hatimu. Luwih dekat pada Allah, luwih bagus di mata Allah daripada orang lah. Justru posisimu sing seperti ini akan menghalangi dirimu tidak lekas bisa sampai pada Allah derajat yang luhur. Gak bisa. Mending maksiat tapi ndadekno atimu iku ino. Gak rumangsa jenengan iku wong apik, yo gak rumangsa jenengan iki wong sing luwih mulya katimbang orang lain. Tapi aja disimpulno, "Weh kabeh ayo maksiat." Jangan disimpulno ngono lho. Gitu ya. Itu jangan. Ini adalah perbandingan, Pak. Perbandingan. Umpama saya simpulkan gini, Pak. Mulai umur jenengan iku 0 sampai 100 tahun. Bendino salat ora tau leren. Bendino poso ora tau leren. Tidak pernah berhenti. Dan atau tiap saat dan waktu Anda itu salat ning Madinah. Jenengan iku punya toyul ardi ngelempit bumi. Jumatan ya gak nang Mekah gak gelem. Terus sak jangkah tutup Mekah. Bantau pi. Sampai umur 1 tahun. Katakanlah Anda tidak pernah hati Anda itu nyun sewu kok hati Anda. Jasad sampean ini gak pernah maksiat sama sekali. Ono wong wedok setengah ayu wis tau nutupi wis. Nang pasar, Pak. Sing dodol sondok ayu ngene, ya Allah, iki maksiat. Tapi buka titik.
Nggak pernah lah, katakan nggak pernah maksiat sing seperti apapun, nggak pernah. Umur sampai 100 tahun. Mohon maaf. Tapi kondisi hati sampean ruhaniyah ini merampas sifat wajib Allah. Ini loh lebih jelek daripada orang, mohon maaf, 100 tahun nggak pernah sholat secara syar'i, tapi hatinya ini, mohon maaf, selalu gumantung, hatinya selalu koneksi terhadap Allah dengan bentuk menetapkan sifat wajibnya Allah pada Allah, sifat hakikatnya Allah pada Allah. Hatinya tidak berani, justru dirinya, hatinya itu menempati sifat lawan katanya sifat wajibnya Allah. Iki mung perbandingan. Artinya untuk menuju derajat pangkat yang paling luhur di mata Allah itu juga bisa lewat jalan taat. Ingat, kita dihadapkan Allah ibadah dua. Ada ibadah murni, ada yang tidak murni. Murni mahdhuf, orang murni ghairu mahdhuf. Contohnya yang murni, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, ibadah-ibadah secara agama murni. Yang kedua yang tidak murni, makan, minum, bekerja, apapun. Tinggal pertanyaannya, bisakah di antara dua waktu ini ruhaniyah menjadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah? Umat manusia harus menjawab masing-masing. Tanda kalau bertemu Allah adalah Anda tidak akan pernah beriman apa yang muncul dan timbul pada diri Anda itu dari Anda. Yang kedua, apa yang muncul justru semuanya itu bersumber dari hidup dalam diri Anda. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa yang ada di dalam hatimu pasti tatmainul qulub, selalu damai dan damai. La khaufun alaihim, terhadap mereka tidak mudah takut, walahum yahzanun, mereka pun tidak akan mudah untuk gelisah, khawatir dengan apa yang mau dihadapi. Apakah urusan pribadi, apakah takdir yang berkenaan dengan anak, atau dengan istri, suami, atau saudara, dan lain sebagainya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Luwih apik wong ngimau nek perbandingan ya. Sekarang umpama makalah iku diteruske, pilihan perbandingan. Laku taat bisa mencapai kewusulan, laku maksiat bisa mencapai kewusulan. Luwih apik endi? Pandangan manusia mesti mengatakan baik, manakala jasmani ini laku baik. Pandangan Allah akan mengatakan baik, manakala ruhaniyah kita berlaku baik. Apa berlakunya baik? Ruhaniyah ani butullaha wastanibut taghut. Wastanibut taghut. Arahkanlah wajah ruhaniyahmu terhadap wajah Allah. Berarti iman. Imanmu sudah tidak lagi beriman bahwasannya yang berperan, yang melakukan itu makhluk. Sudah nggak ada. Secara pribadi andai kata kita ngaji,
kasih tausiah dalam hati nggak boleh. Ada iman kalau saya yang kasih tausiah, nggak boleh. Maksud daripada ini wajah tu wajia, letaknya anibudulloha itu adalah ruhaniyah ini wajib menetapkan bahwasannya yang berlaku itu akunya Allah. Udah, ini maksud daripada anibudulloha. Wastanibut tauhid, larangan keras hati menghadap selain Allah. Larangan keras hati beriman selain Allah dalam aspek apapun. Enggak boleh hati merasa si makhluklah yang melakukan, si makhluklah yang merubah situasi. Enggak boleh. Ini larangan keras Allah. Dan itu kita lakukan. Inilah takwa. Inilah maksud haqqa tuqatihi. Kalau ini sudah masuk di dalam diri Anda, maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amar, larangan jenengan kali kula, perintah ya. Amar perintah jenengan kali kula, jangan mati kalau tidak dalam keadaan muslim, akan tercapai. Akan tercapai. Wala tamutunna lan ojo, dan janganlah kamu mati, sungguh mati illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam kondisi posisi muslim, Islam. Artinya selamat ruhaniyahmu. Inilah yang kumaksud, jangan kau di dunia ini kedatangan kematian sebelum kau itu bersuci dari kesyirikan. Dan atau jangan kau mati dulu qoblal maut, sebelum kau mati. Mutu qoblal maut. Janganlah kau mati dulu sebelum kau di dunia ini belum bertemu Allah. Kalau sudah bertemu, silakan. Walaupun aku gak menyuruh silakan mati, hatimu akan kepingin mati. Karena para kekasih Allah itu rindu di situ. Di dunia ini, piye to Pak? Ning dunya iki laksana kita itu burung di dalam sangkar, nggak akan bebas. Tapi nggak bisa kita itu cari-cari masalah, nggak bisa. Kita hanya bisa mengikuti alur takdirnya Allah, qada dan qadarnya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya adalah laku maksiat itu ternyata bisa menjadikan jenengan ini mencapai derajat luhur ing ngersane Allah. Prosesnya jenengan wajib dan mesti menerima dinu tauhid dan melakukan hukum dinu tauhid. Suatu saat jenengan dihadapkan Allah laku maksiat, ningati jenengan ini di dalam hati mesti muncul rasa dilan, ino, menetapkan sifat ino terhadap hambanya ini. Tapi umpaman jenengan laku taat bisa juga apa? Tetap jenengan melepaskan apa ketaatan yang terjadi itu sumber datangnya tidak dari diri kita, akan tetapi sumbernya dari Allah. Ini bisa tergantung jenengan dilakoni Gusti Allah lewat dalan mana. Sehingga 4 waktu yang Allah berikan pada kita, taat, maksiat, bala, nikmat, jadikanlah itu kendaraanmu untuk bertemu Allah. Carane piye? Hilangkan rasa keakuan dirimu yang melakukan, otomatis nanti dengan sendirinya akan muncul keakuan Allah di dalam dirimu yang melakukan.